Di sebuah kota kecil di pedalaman Indonesia, terdengar suara tangisan perempuan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Penduduk menyebutnya suara dari masa lalu, namun mereka tahu itu bukan hanya suara. Itu adalah pertanda bahwa kuntilanak telah kembali dan ia membawa kemarahan yang belum usai. Semuanya bermula ketika seorang pemuda merantau kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun di kota. Ia tinggal di rumah peninggalan neneknya yang telah lama kosong, tepat di tepi hutan bambu. Malam pertama terasa biasa, tapi pada malam kedua ia mendengar suara sisiran di balik jendela meski tak ada siapapun di sana. Warga desa memperingatkan, jangan menoleh kalau mendengar namamu dipanggil saat malam. Tapi ia tak percaya takhayul, hingga seekor burung gagak mati jatuh di terasnya dan bunga cempaka putih tiba-tiba bermekaran di pekarangan rumah yang kering. Kota kecil itu menyimpan rahasia, dan kuntilanak bukan sekadar legenda di sana. Malam itu, langit di atas kota kecil bernama Wanaraja tampak gelap pekat meski tidak hujan. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tumbuh liar di pekarangan rumah-rumah tua. Seorang pemuda bernama Bagas turun dari bus tua yang berhenti di pinggir jalan utama, membawa satu koper besar dan ransel yang tampak usang. Setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta, ia akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, bukan untuk liburan, tapi untuk menetap. Rumah peninggalan neneknya, Mak Murni, kini menjadi miliknya setelah sang nenek wafat 3 bulan lalu. Rumah itu terletak di tepi hutan bambu, agak terpencil dari rumah warga lain. Bangunannya masih berdiri kokoh meski cat tembok mulai mengelupas dan jendela kayu berderit setiap kali angin bertiup. Begitu membuka pintu, Bagas disambut aroma khas rumah lama. Campuran kayu lembab, kapur barus, dan wangi samar cempaka putih yang anehnya masih terasa segar. Ia tak ingat pernah mencium bau itu saat kecil. Hari pertama dilewati dengan membersihkan debu dan membuka tirai-tirai yang menutup cahaya. Ia menemukan banyak barang milik neneknya yang masih tersimpan rapi. Foto-foto hitam putih, sisir kayu berukir, dan kitab-kitab doa kuno yang ditulis tangan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya, sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah yang selalu terkunci. Dulu Mak Murni melarang keras siapapun masuk ke sana. Dan sekarang kuncinya tidak ada. Bagas tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir, mungkin itu hanya gudang biasa. Namun malam kedua, suasana mulai berubah. Ketika tengah malam tiba, ia terbangun oleh suara aneh, seperti suara benda disisir perlahan. Ia bangun, menyalakan lampu, tapi tidak menemukan apapun. Jendela kamar terbuka, meskipun ia yakin telah menutupnya rapat. Di ambang jendela, sehelai rambut panjang terjepit di antara kayu. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada Pak Darto, tetangga sebelah rumah yang sudah tua. Wajah Pak Darto langsung berubah pucat. "Kau dengar suara menyisir?" tanyanya dengan suara pelan. Bagas mengangguk. "Kalau begitu, kau harus hati-hati. Itu bukan suara biasa. Jangan pernah menjawab kalau kau dengar suara memanggil namamu malam-malam. Dan jangan pernah menoleh ke arah suara itu." Bagas tertawa kecil, mengira Pak Darto hanya menakut-nakutinya. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Dan bersamaan dengan itu, udara di kamar menjadi dingin tak wajar dan lampu berkedip-kedip. Lalu ia mendengar suara lirih. Bagas. Suara perempuan. Lembut, namun seperti keluar dari perut bumi. Ia mematung. "Ingat," kata Pak Darto. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia menoleh. Di pojok ruangan, sesosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah, gaunnya putih kusam penuh noda tanah. Ia tidak bergerak,
tapi matanya yang tampak dari sela rambut menatap lurus ke arah Bagas. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Bagas jatuh terduduk, jantungnya berpacu, tangannya gemetar. Keesokan harinya ia mencoba membuka kamar terkunci di belakang rumah. Entah bagaimana, pintunya kini terbuka. Di dalamnya hanya ada satu ranjang besi tua, meja kecil, dan cermin besar yang ditutupi kain putih. Di atas meja tergeletak sisir kayu yang sama dengan yang ia lihat kemarin, dan di atas ranjang ada bunga cempaka putih yang masih segar. Meski kamar itu terkunci puluhan tahun, Bagas mulai menyadari bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dan malam baru saja dimulai. Bagas duduk di beranda rumah sambil menatap langit malam yang tampak berat dan kelabu. Suara jangkrik tak terdengar. Angin berhenti berhembus, seolah hutan bambu di belakang rumah menahan napasnya. Ia mencoba menyangkal apa yang ia lihat malam sebelumnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat lelah dan sugesti cerita Pak Darto. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu nyata. Malam itu, ia memutuskan untuk tetap terjaga. Ia duduk di ruang tamu dengan semua lampu menyala, secangkir kopi di tangan, dan kitab doa neneknya di atas pangkuan. Waktu perlahan berjalan, dan ketika jam menunjuk ke pukul 2 pagi, suasana kembali berubah. Lampu mulai redup satu persatu. Aroma bunga cempaka kembali menguar, kali ini jauh lebih kuat, hingga menusuk hidung. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah kamar belakang, tempat di mana cermin besar dan sisir tua berada. Langkah itu ringan, namun menyeret. Seperti kaki yang tidak sepenuhnya menapak bumi. Bagas berdiri dengan pelan, mengambil senter, dan berjalan menuju suara. Setiap langkahnya terasa seperti menembus lapisan udara yang kental. Saat ia tiba di depan kamar, pintunya terbuka sedikit dan dari dalam terdengar suara napas. Panjang, berat, dan penuh kesedihan. Ia mendorong pintu perlahan. Cermin di dalam kamar tidak lagi tertutup. Di hadapannya tampak pantulan ruang kosong. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah cermin, wajah perempuan itu muncul. Wajah pucat dengan mata hitam pekat dan bibir robek. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap seolah meminta untuk dikenali. Bagas menutup pintu dengan cepat dan mundur. Ia berlari keluar rumah. Napasnya memburu. Tapi begitu ia menginjak halaman, ia terpaku. Seluruh tanah di pekarangan kini ditumbuhi cempaka putih. Tidak ada kemarin. Tidak ada pagi tadi, tapi sekarang bunga itu tumbuh lebat, seolah menutupi sesuatu yang lama dikubur. Paginya, Bagas mencari Mainah, salah satu warga tertua di desa yang dikenal sebagai penyimpan kisah lama. Ia bertanya tentang neneknya, tentang rumah itu, dan tentang kemungkinan adanya kematian yang tidak wajar di masa lalu. Mainah menatap Bagas dalam diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kau harus tahu, sebelum rumah itu milik keluargamu, pernah ada seorang perempuan tinggal di sana, namanya Sari. Ia hamil di luar nikah dan keluarganya menguncinya di kamar belakang sampai ia melahirkan. Tapi ia dan bayinya tidak pernah keluar." Bagas merasa udara di sekitarnya membeku. "Warga dulu diam," lanjut Mainah, "takut. Malu. Mereka bilang suara bayi menangis sering terdengar dari rumah itu selama berbulan-bulan setelahnya, tapi tak pernah ada pemakaman, tak pernah ada tanda." Dengan suara pelan, Mainah berkata lirih, "Kalau benar bunga cempaka mulai tumbuh, itu artinya Sari belum tenang, dan kau sudah membangunkannya." Bagas kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan, tapi satu hal ia tahu pasti. Ia telah masuk terlalu dalam, dan kisah ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, suasana di sekitar rumah Bagas semakin berat. Para tetangga mulai menjauh, tidak berani menyapa lebih dari sekadar anggukan.
Bahkan anak-anak yang biasa bermain layang-layang di lapangan depan rumah kini memilih jalan memutar saat melewati tempat itu. Ada bisik-bisik yang menyebar bahwa roh lama telah bangkit. Tapi tak ada yang berani menyebut nama, seolah dengan menyebut mereka akan ikut menarik perhatian entitas itu. Bagas mulai kehilangan waktu. Ia tertidur saat matahari terbit dan terbangun saat matahari tenggelam. Dan di setiap bangunnya, ia menemukan sesuatu berubah di rumah. Kadang hanya cermin yang bergeser sedikit, kadang sisir tua berpindah tempat, dan kadang suara tangisan bayi samar terdengar dari arah kamar belakang. Tapi saat ia ke sana, hanya keheningan menanti. Dalam keputusasaan, ia mencoba membaca kitab tua peninggalan neneknya. Di salah satu halaman, tertulis mantra pelepasan roh gentayangan yang hanya boleh dibaca saat bulan gelap total. Malam tanpa cahaya rembulan. Mantra itu ditulis dengan tinta merah dan di bawahnya terdapat gambar sederhana. Seorang perempuan duduk di bawah pohon dengan rambut menutupi wajah dan tangan memeluk bayi. Gambar itu membuat Bagas merinding. Itu sosok yang ia lihat di cermin. Malam pun tiba dan kebetulan malam itu adalah malam gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya pekat dan sunyi. Bagas menyiapkan diri. Ia menaruh bunga cempaka putih di setiap sudut rumah, menyalakan lilin dan duduk bersila di tengah ruang tamu sambil memegang kitab tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lilin mulai bergetar. Angin entah dari mana meniup pelan, membawa suara isakan lirih. Ia mulai membaca mantra. Namun baru separuh jalan, lilin padam serentak. Dan dari arah belakang, terdengar langkah kaki cepat, diikuti suara tangisan perempuan yang berubah menjadi tawa tinggi, tajam, menusuk, tak manusiawi. Bagas berdiri, matanya mencari sumber suara, tapi rumah telah berubah. Ia tidak lagi berada di ruang tamu, melainkan di dalam kamar belakang yang terkunci itu. Ia berdiri di tengah ruangan yang sama, tapi semuanya kini utuh, dinding bersih, cermin tanpa debu. Dan di ranjang, ada seorang perempuan muda duduk, memangku bayi yang menangis. Perempuan itu menatapnya. "Kenapa kau buka pintu itu?" tanyanya dengan suara parau. Bagas tak bisa menjawab. Ia mencoba berbicara, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap. "Tidak ada yang datang untukku," lanjutnya. "Tidak ada yang peduli. Mereka kubur aku di sini dengan anakku." Air mata menetes dari mata Bagas. Rasa bersalah muncul entah dari mana, seolah ia menyerap kesedihan sosok itu. Tapi perempuan itu kini berdiri, dan wajahnya mulai berubah. Bibirnya robek tersenyum lebar. Matanya hitam pekat. Rambutnya menjuntai seperti akar yang hidup. Ia melangkah mendekat dan berbisik di telinga Bagas. "Sekarang kau bagian dari kami." Bagas menjerit, dan segalanya menjadi gelap. Saat ia sadar, ia berada di beranda rumah, basah oleh keringat. Lilin-lilin padam, kitab tua tertutup. Tapi di atas pahanya tergeletak sisir kayu patah dan setangkai bunga cempaka yang masih segar. Dan dari kamar belakang, suara sisiran kembali terdengar, pelan, berirama, tak berakhir. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan orang yang mungkin tahu lebih banyak dari Mak Inah, seorang dukun sepuh bernama Ki Sura yang tinggal di pinggiran desa dekat dengan kebun kemenyan. Butuh waktu berjam-jam berjalan kaki melewati jalan setapak yang jarang dilalui, hingga akhirnya Bagas tiba di gubuk tua berasap yang dikelilingi pohon pisang dan dupa yang terus menyala. Ki Sura menyambutnya dengan tenang, seolah sudah menunggu. "Kau yang membawa cempaka kembali bermekaran di rumah murni," katanya tanpa ditanya. Bagas mengangguk pelan. Ki Sura menyuruhnya duduk. Ia menyiapkan secangkir ramuan hangat dan memandangi mata Bagas dalam-dalam sebelum bertanya, "Apa kau siap mendengar kebenaran?
Bahkan jika itu bukan untuk dibenarkan, Bagas dengan napas berat menjawab, "Saya harus tahu siapa dia dan kenapa dia masih di sana." Kisura mengangguk. Ia mulai bercerita dengan suara dalam dan ritme seperti mantra. Dulu, sebelum rumah itu menjadi milik keluarga Bagas, tanah tersebut adalah milik seorang bangsawan lokal yang terkenal kejam dan penuh hawa nafsu. Ia sering memaksa gadis-gadis desa bekerja di rumahnya, dan banyak dari mereka tidak pernah kembali. Salah satunya adalah Sari, seorang gadis penenun kain yang menghilang setelah malam terakhir dilihat masuk ke rumah besar itu. Warga desa dulu takut bicara, tapi satu malam, seorang perempuan dengan rambut panjang dilihat berdiri diam di depan gerbang desa, memeluk sesuatu di pelukannya. Ketika warga mendekat, ia menghilang dalam kabut, dan bunga cempaka putih tiba-tiba tumbuh di tempat ia berdiri. Setelah itu, suara tangisan bayi dan sisiran rambut menjadi bagian dari malam. "Roh Sari," kata Kisura pelan, "tidak mati karena waktu. Ia mati karena diingkari, karena tidak diberi suara. Ia jadi kuntilanak bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah ada." Bagas merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu kini bahwa yang mengganggunya bukan hanya roh, tapi kenangan yang tertolak oleh sejarah. Kisura menyarankan agar Bagas tidak mencoba mengusirnya. Ia bukan roh jahat, tapi ia tersesat dalam kesedihan. Ia harus didengar, bukan diusir. Kisura lalu memberikan Bagas sebuah benda kecil, sebuah cermin bulat berbingkai kuningan. "Letakkan ini di kamar belakang, tepat di bawah cahaya bulan. Dan ketika ia datang, biarkan ia melihat dirinya. Biarkan ia tahu bahwa ia tidak lagi dilupakan." Bagas menerima benda itu dengan tangan gemetar. Malam itu, ia mengikuti petunjuk Kisura. Ia meletakkan cermin di kamar, menyalakan satu dupa, dan duduk menunggu dengan lampu dimatikan. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya udara berubah dingin. Bunga cempaka tiba-tiba bermekaran di jendela, dan suara sisiran mulai terdengar. Namun kali ini tidak menakutkan. Suaranya lembut, seperti seseorang merapikan dirinya sendiri sebelum bertemu. Dari bayangan cermin, sosok Sari muncul. Wajahnya tidak semengerikan sebelumnya. Ia tampak muda, tenang, dan matanya basah. Ia menatap Bagas, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tidak menyeramkan, tapi sedih. Dan malam itu, tidak ada tangisan, hanya angin yang berhembus pelan, seolah hutan pun ikut diam, memberi ruang bagi satu jiwa yang akhirnya diingat kembali. Setelah malam penuh keheningan itu, Bagas merasa seperti ada yang berubah, bukan hanya pada rumah, tapi juga pada dirinya. Ia bangun dengan kepala ringan, dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke desa, ia bisa mendengar kicauan burung di pagi hari. Udara pagi tidak lagi sesak. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu semua belum selesai. Ia memutuskan untuk mencari jejak sejarah Sari, perempuan yang kini ia rasa seolah bagian dari hidupnya. Ia pergi ke balai desa, tempat penyimpanan arsip lama, dan meminta izin untuk membuka dokumen-dokumen tahun 1970-an, tahun yang diperkirakan sebagai masa hilangnya Sari. Petugas awalnya enggan membantu, tapi setelah Bagas menyebut nama Mak Murni dan Kisura, ia diberikan akses ke ruang catatan keluarga. Di antara tumpukan kertas tua dan arsip perkawinan, ia menemukan sesuatu mengejutkan, sebuah berkas dengan nama Sari binti Rukmini. Usia 17 tahun, alamat di tanah tempat rumah neneknya kini berdiri. Tidak ada catatan kematian, hanya catatan hilang dari desa. Anehnya pada berkas itu tertulis tangan, perlu dibungkam agar tidak membuat aib. Bagas gemetar, ia memotret dokumen itu dan membawanya pulang. Di malam harinya, ia duduk di ruang tengah rumah, menyalakan dupa.
dan menaruh foto dokumen itu di samping cermin kecil yang diberi Ki Sura. Sekali lagi, ia duduk menunggu. Ia tak tahu apakah Sari akan muncul, tapi jika memang arwahnya masih di sini karena diabaikan dan disalahkan, maka ia harus tahu kebenaran telah terungkap. Tak lama, angin dingin kembali menyusup ke dalam rumah. Bunga cempaka putih mulai gugur satu persatu dari langit-langit seperti salju halus. Dan di cermin, samar wajah Sari muncul kembali. Kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, tampak siluet sosok kecil, bayi. Bagas tak bisa menahan air mata. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kau tidak sendiri. Sekarang semua orang akan tahu." Sari tidak menjawab, tapi sosoknya perlahan mendekat ke cermin, menyentuh permukaannya dari dalam, dan cermin berembun membentuk tulisan samar, "Terima kasih." Esok paginya, warga desa mulai membicarakan hal aneh. Tidak ada lagi suara tangisan malam, tidak ada gangguan di ladang atau burung mati mendadak. Bahkan bunga cempaka di sekitar rumah Bagas mulai menghilang seolah sudah menyelesaikan tugasnya. Namun, malam harinya, ketika Bagas memandangi langit dari beranda, ia melihat satu sosok berdiri jauh di tepi hutan. Perempuan berbaju putih berdiri diam menggendong sesuatu. Ia tidak datang lebih dekat. Ia hanya menatap, lalu perlahan menghilang di telan kabut tipis. Bagas tersenyum kecil. Ia tahu ada yang belum selesai, tapi setidaknya Sari telah dikenang bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kebenaran yang akhirnya menemukan suara. Dan sejak malam itu, Bagas mulai menulis. Bukan hanya kisah Sari, tapi semua kisah yang pernah ditenggelamkan oleh rasa malu dan lupa. Karena ia tahu, jika suara mereka tidak diberi tempat, mereka akan mencari jalan sendiri untuk kembali. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Bagas memutuskan untuk membersihkan kamar belakang sepenuhnya. Ia merasa bahwa jika Sari telah mendapat ketenangan, maka ruangan itu pun perlu diubah, bukan lagi tempat yang menyimpan trauma, tapi ruang yang menyambut kedamaian. Ia menyingkirkan cermin tua, membakar dupa, dan meletakkan kain putih bersih di atas meja sebagai bentuk penghormatan. Namun saat ia memindahkan ranjang besi tua yang dulu tempat Sari terlihat duduk, ia menemukan sesuatu tertanam di lantai kayu. Sebuah peti kecil berbahan logam hitam, bas, berdebu dan berkarat. Butuh waktu untuk membuka kunci tua yang hampir menyatu dengan kayu. Dan saat akhirnya terbuka, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di dalam peti itu terdapat buku harian lusuh yang ditulis tangan dengan halaman yang sebagian besar pudar. Namun beberapa bagian masih bisa dibaca. Itu adalah tulisan tangan Sari. Dalam catatannya, Sari menulis tentang rasa takutnya, tentang kehamilan yang ia sembunyikan, dan tentang pria yang menjanjikan perlindungan tapi menghilang saat ia hamil. Ia ditahan oleh keluarganya sendiri, yang malu dan tidak ingin aib terbuka. Dalam satu halaman yang masih utuh tertulis, "Jika tidak ada yang mendengar, biarkan bumi yang mencatat. Jika tidak ada yang melihat, biarkan rohku menyampaikan." Bagas membaca lembar demi lembar dengan hati hancur. Ia menyadari bahwa kemarahan Sari tidak berasal dari kebencian, tetapi dari rasa terhianati oleh keluarga, masyarakat, dan sejarah. Bagas mengambil buku itu dan memutuskan sesuatu. Ia akan mengadakan malam doa terbuka di desa untuk memperingati Sari. Bukan sebagai upacara pemanggilan roh, tapi sebagai pengakuan bahwa dia pernah hidup, pernah menderita dan tidak boleh dilupakan. Ia mengunjungi rumah kepala desa dan memohon izin. Awalnya, kepala desa menolak dengan alasan mengungkit hal yang seharusnya dikubur. Tapi ketika Bagas menunjukkan buku harian itu dan membacakan satu halaman di hadapannya, wajah sang kepala desa berubah.
Ia menghela napas panjang dan berkata, "Sudah terlalu lama kita diam. Mungkin ini waktunya bicara." Malam yang ditentukan pun tiba. Warga desa berkumpul di halaman rumah Bagas. Tidak ada lilin-lilin mistis, tidak ada ritual aneh. Hanya doa bersama dan pembacaan beberapa paragraf dari buku harian Sari. Dan ketika doa selesai, angin sejuk berhembus melewati semua yang hadir. Aroma samar cempaka putih kembali terasa, tapi tidak menakutkan, justru menenangkan. Bagas menutup acara dengan kalimat, "Tidak ada roh jahat yang lahir dari cinta yang diabaikan. Yang jahat adalah kita ketika membiarkan suara itu hilang." Sejak malam itu, desa Wanaraja berubah. Tidak lagi dihantui, tapi diawasi oleh sejarah yang akhirnya diberi tempat, dan kamar belakang rumah Bagas kini menjadi ruang doa kecil, tempat orang datang bukan untuk meminta perlindungan, tapi untuk mengingat. Dan Sari, ia tidak lagi menampakkan diri, tapi setiap kali cempaka putih mekar di waktu yang tak wajar, semua tahu ia masih di sana, tenang, didengar. Setelah malam doa yang menggetarkan hati seluruh warga desa, kehidupan di Wanaraja perlahan kembali seperti biasa. Namun bagi Bagas, perjalanannya belum usai. Meski suara-suara misterius telah hilang dan kunjungan kuntilanak tak lagi terjadi, ada sesuatu yang mengusik benaknya. Kenapa hanya Sari yang muncul? Apakah ia satu-satunya? Ia mulai menggali lebih dalam sejarah desa, dibantu oleh guru SD setempat Bu Retno yang menyimpan salinan lama arsip penduduk. Bagas menemukan sebuah pola mengerikan. Dalam kurun waktu 30 tahun, ada 5 perempuan muda yang menghilang tanpa jejak di desa ini. Semuanya antara usia 15 sampai 20 tahun. Semuanya berlatar belakang keluarga sederhana dan semuanya hilang tanpa penyelidikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini berkaitan? Apakah desa menyimpan lebih dari satu kebenaran yang dikubur? Suatu siang, seorang perempuan tua datang ke rumah Bagas. Namanya Mbok Arni. Ia datang tanpa diundang, membawa kantong kain berisi bunga kering dan selembar foto hitam putih. Di foto itu, tampak seorang gadis muda berdiri di depan pohon besar, mengenakan kebaya, tersenyum kecil. Di balik foto tertulis, "Sri hilang 1993. Mbok Arni berkata dengan suara bergetar, "Dia adikku dan tak pernah kembali. Mereka bilang dia kabur, tapi aku tahu dia tidak pernah tinggalkan desa." Bagas mengajak Mbok Arni masuk dan mendengarkan kisah panjang yang selama ini disimpan dalam diam. Sri, katanya, pernah bekerja sebagai pembantu di rumah salah satu pejabat desa. Setelah beberapa bulan, dia menghilang. Tidak ada pencarian, tidak ada kabar, semua orang diam. "Setelah Sari muncul di rumahmu," kata Mbok Arni, "aku bermimpi tentang Sri setiap malam. Dia berdiri di tengah hutan bambu, memanggil namaku, dan berkata, 'Aku tidak sendiri di sini.'" Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisa jadi Sari bukan hanya pembuka kisahnya sendiri, tapi sang pintu menuju suara-suara lain yang juga dibungkam. Malam itu, Bagas kembali ke kamar belakang, kini sudah menjadi altar kecil dan menyalakan dupa. Ia menaruh foto Sri di samping bunga cempaka dan berkata dengan lirih, "Kalau kau di sana dan kau juga ingin didengar, aku di sini." Untuk pertama kalinya sejak malam panjang itu, tidak ada angin berembus, tidak ada suara, tapi cermin kecil di altar berembun perlahan. Dan samar, Bagas melihat lebih dari satu bayangan berdiri di belakangnya. Semuanya perempuan, semuanya muda, semuanya diam. Ia tidak menoleh, ia hanya menutup matanya dan berkata, "Kita akan bicarakan ini semua, satu persatu. Kalian tidak akan hilang lagi." Malam itu, Wanaraja tetap sunyi. Tapi untuk Bagas, sunyi bukan lagi pertanda akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam.
Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Embok Arni, Bagas mulai mendapatkan kunjungan dari warga lain, terutama para lansia dan keluarga yang pernah kehilangan seseorang tanpa kejelasan. Mereka datang membawa foto-foto lama, kenangan, cerita samar, dan rasa bersalah yang selama ini mereka pendam. Desa kecil Wanaraja yang dulu terkenal karena keheningannya kini mulai berbicara kembali, bukan dengan suara tapi dengan pengakuan. Salah satu warga, Pak Slamet, mantan ketua RT yang sudah pikun, tiba-tiba muncul di halaman rumah Bagas dengan membawa kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat perhiasan, potongan kain bayi, dan seutas gelang dari rambut manusia. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku dulu pernah melihat, tapi aku diam, karena aku takut, karena kami semua takut." Bagas menyadari, desa ini bukan hanya dihantui oleh roh, tapi oleh diam kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagas pun membuat keputusan berani. Ia akan mendokumentasikan semua kisah itu. Ia membeli kamera tua dari kota terdekat, buku catatan tebal, dan mulai mewawancarai satu persatu warga Medikan yang mau berbicara. Ia menyebut proyek ini suara yang tertinggal. Di tengah proses itu, Bagas merasa rumahnya berubah, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam energinya. Setiap kali ia menyalakan dupa dan membaca kembali kisah-kisah itu dengan lantang, ia merasakan kehangatan aneh, bukan menakutkan, tapi seperti restu. Namun, suatu malam ketika ia sedang menyusun dokumen untuk arsip desa, listrik padam secara tiba-tiba. Ia menyalakan lilin dan menuju kamar belakang, tempat biasa ia menyimpan catatan. Tapi ketika masuk, ia terhenti. Di atas meja altar, cermin kecil yang biasa ia gunakan kini tidak memantulkan dirinya. Justru yang tampak adalah ruang gelap penuh siluet perempuan. Semuanya berdiri diam, memeluk dada, menatap lurus ke arah cermin, seolah ingin bicara tapi tidak bisa. Bagas menelan ludah dan berkata dengan pelan, "Aku dengar kalian. Aku akan terus mendengarkan." Salah satu sosok dalam cermin mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah lantai di bawah meja. Bagas mendekat, membuka lantai kayu perlahan, dan menemukan sebuah kantong kain berwarna hitam yang berisi gulungan surat tua. Surat pengakuan dari seorang tokoh penting desa yang sudah lama meninggal, menyebutkan nama-nama perempuan yang pernah dihilangkan untuk menutupi skandal dan kehormatan keluarga bangsawan masa lalu. Bagas terdiam, tangannya gemetar. Inilah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kuntilanak bukan hanya satu roh gentayangan, tapi simbol dari begitu banyak suara yang dimatikan oleh kekuasaan, rasa malu, dan adat yang salah arah. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk membawa semua bukti ke balai desa. Tapi sebelum itu, ia berdiri di depan altar, menunduk dan berkata dengan lirih, "Aku akan buka semuanya, dan setelah itu, jika kalian ingin pergi, kalian boleh tenang. Tapi jika ingin tetap di sini, aku akan tetap menjaga suara kalian." Lilin di meja menyala lebih terang, dan untuk pertama kalinya, cermin itu hanya memantulkan satu hal, dirinya sendiri. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan pengakuan, Bagas bersiap menghadapi tantangan terakhir, mengungkap semuanya kepada publik desa dalam pertemuan bulanan warga yang biasa berlangsung di pendopo utama. Meski beberapa warga mendukungnya secara diam-diam, banyak pula yang menentangnya dengan keras. Mereka menganggap kisah-kisah tentang kuntilanak dan roh penasaran sebagai aib masa lalu yang sebaiknya tetap terkubur. Namun bagi Bagas, diam bukan lagi pilihan. Ia tahu jika suara-suara itu kembali dibungkam, maka kengerian yang dulu menghantui desa ini akan bangkit lebih kuat. Nah, hari pertemuan tiba.
Warga berkumpul, beberapa membawa makanan ringan, sebagian lain datang hanya karena rasa ingin tahu. Kepala desa yang dulu menolak kini hadir dengan raut wajah berat karena tahu apa yang akan dibicarakan. Bagas berdiri di depan mereka, membawa map besar berisi foto-foto, surat pengakuan, dan buku harian Sari. Ia mulai bicara, pelan namun tegas. Saya bukan ingin membangkitkan roh jahat. Saya hanya ingin memberi tempat bagi kebenaran. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita semua tahu bahwa yang hilang pernah ada. Ia membuka satu persatu lembar bukti. Nama-nama perempuan muda yang hilang, surat dari tokoh desa yang sudah wafat, foto-foto yang dikumpulkan warga, bahkan rekaman pengakuan dari para lansia yang pernah melihat atau mengetahui kejadian itu, tapi dipaksa diam. Beberapa warga menangis, beberapa menunduk malu, tapi suasana berubah total ketika Bagas memutar rekaman suara. Satu wawancara pendek dengan Mbok Arni yang mengisahkan bagaimana adiknya Sri hilang dan tak pernah ditemukan. Suaranya serak, patah-patah, namun penuh luka yang tak pernah sembuh. Tiba-tiba angin besar berhembus di dalam pendopo. Lilin-lilin yang dinyalakan di altar depan padam serentak. Suara berdesir terdengar dari atap bambu. Dan di pojok ruangan, bunga cempaka putih jatuh dari tempat yang tidak diketahui asalnya. Semua warga terdiam, beberapa berdiri, beberapa hendak pergi, namun Bagas melangkah ke tengah ruangan, berdiri tegap dan berkata lantang, "Kalau kalian takut, itu bukan karena roh, tapi karena kebenaran. Kalau kalian merasa ngeri, berarti ada yang belum kalian hadapi." Kepala desa akhirnya berdiri. Dengan wajah tegang, ia berjalan ke depan, mengambil mikrofon dan berkata, "Sudah cukup kita tutup mulut ini terlalu lama. Saya tahu beberapa dari kisah ini, tapi saya juga takut. Sekarang saya tidak mau takut lagi." Ia memerintahkan agar semua bukti dikumpulkan dan dibuat dokumentasi resmi desa. Akan ada tugu peringatan. Akan ada buku sejarah baru. Dan lebih dari itu, akan ada doa bersama setiap tahun. Bukan untuk mengusir, tapi untuk mengingat. Malam itu, saat Bagas kembali ke rumah, ia merasa udara lebih ringan. Tidak ada suara sisiran, tidak ada tangisan. Tapi begitu ia membuka pintu kamar belakang, ia mendapati bunga cempaka putih tersusun rapi di atas meja membentuk satu kata, "Terima." Dan ia pun tahu kisah Sari, Sri dan para perempuan lainnya telah diterima. Dan itu adalah awal dari akhir kutukan panjang yang lahir bukan dari sihir tapi dari lupa. Setelah semua terungkap, Bagas merasa tugasnya di desa Wanaraja belum benar-benar selesai. Malam-malam tetap sunyi, tak lagi diselimuti ketakutan, tapi dipenuhi semacam kehampaan baru. Ia sering duduk di beranda rumah sambil memandangi pekarangan yang dulu ditumbuhi cempaka putih, kini kosong dan tenang. Namun di dalam hatinya ada perasaan bahwa sesuatu masih menunggu. Dan itu terbukti ketika suatu sore, seorang anak kecil mengetuk pintu rumahnya. Anak itu membawa secarik kertas dan berkata, "Ini dari ibu saya. Dia ingin bicara tentang mimpi." Dalam kertas itu tertulis nama perempuan yang belum pernah Bagas dengar. Rina, hilang tahun 1979. Saat bertemu dengan ibu anak itu, Bagas mendengar cerita baru tentang seorang penjahit muda yang bekerja di rumah keluarga kaya dan tiba-tiba menghilang setelah dituduh mencuri. Tidak pernah ada pencarian, tidak pernah ada bukti. Tapi setelah malam peringatan untuk Sari, ibu itu mulai bermimpi berulang-ulang tentang Rina. Duduk di samping mesin jahit, menyanyi lagu Jawa lama yang menggetarkan. Kisah demi kisah terus berdatangan. Semakin dalam Bagas menggali, semakin jelas bahwa Wanaraja bukan satu-satunya desa dengan luka tersembunyi.
Rupanya ada jejaring trauma yang membentang dari satu tempat ke tempat lain. Dan kisah kuntilanak hanyalah puncak gunung es dari apa yang benar-benar terjadi. Tradisi membungkam perempuan, menutupi aib keluarga, dan menjadikan roh-roh mereka simbol ketakutan, bukan kebenaran. Maka Bagas mengambil keputusan besar. Ia akan menulis buku, bukan buku horor, tapi kumpulan kisah nyata yang dicampur dengan mitos dan pengakuan. Sebagai warisan sejarah spiritual dan sosial, ia menamai bukunya Perempuan yang Tidak Dilupakan. Dalam proses penulisannya, ia sering merasa seperti tidak sendiri di ruang kerja. Angin yang berhembus hanya di satu sisi, suara lembaran buku berdesir pelan, dan kadang wangi cempaka muncul ketika ia menulis bagian paling menyedihkan. Namun ia tidak takut. Ia merasa diawasi, bukan oleh kegelapan, tapi oleh harapan yang selama ini dikurung dalam sunyi. Setelah buku itu terbit dan mulai menyebar ke desa-desa sekitar, semakin banyak orang mengirimkan surat, foto, dan cerita. Wanaraja berubah menjadi pusat kecil bagi siapa saja yang ingin menceritakan kisah roh-roh yang belum tenang. Bukan untuk dijadikan hiburan, tapi untuk memahami luka kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dan suatu malam, saat Bagas hendak tidur, ia menoleh ke jendela kamar dan melihat sosok perempuan berdiri jauh di antara pohon bambu. Bukan Sari, bukan Sri, tapi seseorang yang belum ia kenal. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu membungkuk perlahan dan menghilang di telan malam. Bagas berbaring, menatap langit-langit kamar yang hening, dan berkata dalam hati, "Kita belum selesai, tapi setidaknya sekarang kita mulai." Dan di luar jendela, angin malam membawa bisikan, "Terima kasih." Waktu berlalu. Desa Wanaraja kini tak lagi dibicarakan sebagai tempat penuh kutukan, melainkan sebagai desa yang berani menghadapi bayangan masa lalunya. Rumah peninggalan nenek Bagas telah diubah menjadi rumah budaya dan pengingat. Tempat warga dan pengunjung dari luar desa bisa membaca arsip, melihat benda-benda peninggalan, dan berdoa di altar kecil yang dahulu adalah kamar belakang penuh misteri. Namun bagi Bagas, ini bukan tentang rumah itu, bukan tentang kuntilanak sebagai horor, tapi tentang suara-suara yang tak pernah diberi tempat dan kini akhirnya bisa pulang. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit dan udara terasa bersih, Bagas menggelar acara kecil, Malam 1000 Pelita. Ia mengundang seluruh warga untuk menyalakan lilin di pekarangan rumah dan menyebutkan satu nama perempuan yang pernah mereka kenal, yang hilang, yang dilupakan, atau yang kisahnya tak pernah diceritakan. Tidak harus berkaitan dengan roh, hanya sebuah bentuk pengakuan dan penerimaan. Warga datang dengan tenang. Beberapa membawa nama ibu, saudara perempuan, atau teman masa kecil yang menghilang karena pernikahan paksa, konflik keluarga, atau bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Malam itu, Wanaraja menyala dalam cahaya kecil dan hangat, bukan karena takut, tapi karena keberanian mengingat. Bagas berdiri di tengah pekarangan, memegang satu lilin dan berkata, "Kuntilanak bukan hanya roh yang menakutkan, ia adalah suara, ia adalah perempuan, ia adalah kita ketika kita diabaikan. Hari ini kita tidak lagi takut padanya, kita mendengarnya, kita menerimanya." Dan saat lilin-lilin menyala serentak, angin berhembus lembut dari arah utara. Tidak dingin, tapi menenangkan. Keesokan paginya, beberapa warga melaporkan bahwa bunga cempaka putih bermekaran liar di sepanjang jalan desa, membentuk pola yang tidak biasa, melingkar seperti pelukan, seolah seseorang merayakan akhir dari penantian panjang.
Bagas menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Setiap desa memiliki kuntilanaknya sendiri, tapi bukan karena kutukan, melainkan karena kita pernah membungkam suara yang seharusnya kita dengar. Ia menutup buku, menatap cermin kecil di altar yang kini hanya memantulkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku dengar kalian. Kini semua orang mendengar." Dan dengan itu, kisah ini ditutup bukan oleh jeritan, tapi oleh keheningan yang damai. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya tentang menakut-nakuti, tetapi tentang mengingat bahwa setiap tanah punya suara, setiap nama punya jejak. Jika kamu merinding mendengarnya, mungkin roh di sekitarmu juga mendengarkan. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe agar kisah-kisah ini tetap hidup dan tak dilupakan.